Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 111945624111187 RPL transfer kredit semester 2. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pendidikan kesehatan pasien stroke kembali ke kehidupan nyata. Mengapa pendidikan kesehatan penting untuk pasien stroke? Mempercepat pemulihan, pengetahuan yang tepat, membantu pasien berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi, meningkatkan kemandirian memahami kondisi, memungkinkan pasien mengelola gejala dan kebutuhan sehari-hari secara efektif, mencegah stroke berulang, edukasi tentang faktor risiko dan perubahan gaya hidup adalah kunci pencegahan jangka panjang. Mengenal stroke, tanda, gejala, dan jenisnya. Ingat prinsip segera, senyum tidak simetris, elok atau gerak tangan atau kaki melemah tiba-tiba, gagap atau bicara pelo atau tidak bisa bicara, ekor mata tidak normal atau pandangan kabur atau ganda, rasa kebas atau baal pada setengah tubuh. Alangkah baiknya segera ke rumah sakit. Iskemik terjadi akibat bekuan hemoragik pembuluh pecah. Itu dampak stroke pada tubuh dan pikiran. Dampak stroke bervariasi tergantung area otak yang terkena, memengaruhi fungsi motorik, sensorik, dan kognitif. Fisik, kelemahan atau kelumpuhan satu sisi tubuh, hemiparesis atau hemiplegia, kesulitan menelan, disfagia, masalah keseimbangan. Kognitif, gangguan memori, kesulitan fokus, dan pemecahan masalah. Komunikasi, kesulitan berbicara atau memahami, apasi. Emosional, depresi, kecemasan, perubahan suasana hati yang drastis. Terapi dan rehabilitasi jalan menuju pemulihan. Rehabilitasi harus dimulai sedini mungkin dan dilakukan secara konsisten. Fisioterapi atau physical therapy memulihkan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi motorik, melatih kembali cara berjalan dan bergerak. Terapi okupasi, okupasional atau terapi fokus pada kegiatan sehari-hari ADL seperti berpakaian, makan, dan mandi, membantu adaptasi lingkungan rumah. Terapi bicara, speech therapy, mengatasi masalah komunikasi, apasia, dan kesulitan menelan, disfagia. Dukungan psikologis, membantu pasien dan keluarga mengatasi dampak emosional dan penyesuaian diri pasca stroke. Nutrisi sehat untuk pasien stroke. Diet seimbang memainkan peran vital dalam pemulihan dan pencegahan stroke berulang. Fokus pada pola makan rendah garam, lemak, jenuh, dan kolesterol. Tingkatkan serat dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh. Batasi natrium, kurangi makanan olahan dan kalengan untuk mengontrol tekanan darah. Lemak sehat, pilih sumber lemak tak jenuh seperti alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak atau omega 3. Cukup cairan, penting untuk mencegah dehidrasi terutama bagi pasien dengan disfagia atau kesulitan menelan. Mengelola komplikasi pasca stroke. Beberapa komplikasi umum yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus yaitu depresi atau kecemasan. Sering terjadi karena frustasi dan perubahan hidup, cari dukungan psikologis dan sosial. Disfagia, kesulitan menelan. Risiko tersedak atau pneumonia, aspirasi, konsultasi dengan terapis bicara untuk teknik makan dan makan yang aman.
Diptem atau trombosis DPT, risiko pembekuan darah di kaki. Mobilisasi dini dan penggunaan stocking kompresi dapat membantu. Inkontinensia kantong kemih, latihan kantong kemih dan manajemen cairan untuk meningkatkan kontrol. Kembali ke aktivitas sehari-hari. Adaptasi dukungan. Kembalinya ke rumah adalah fase krusial, perlu penyesuaian lingkungan dan dukungan keluarga. Adaptasi lingkungan, pasang pegangan tangan, singkirkan karpet yang licin dan sesuaikan kamar mandi untuk keamanan. Peran keluarga, dukungan emosional yang kuat dan bantuan dalam terapi harian sangat penting untuk motivasi pasien. Reintegrasi sosial, dorong pasien untuk kembali berinteraksi sosial dan terlibat dalam hobi yang dimodifikasi. Pencegahan stroke berulang, gaya hidup sehat adalah kunci. Mengendalikan faktor risiko adalah pertahanan terbaik melawan stroke kedua. Kontrol tekanan darah. Pertahankan tekanan darah di bawah target yang direkomendasikan dokter melalui obat-obatan dan diet. Jaga pola makan, ikuti diet DASH atau Mediterania yang menekankan buah, sayur, dan biji-bijian. Berhenti merokok. Merokok menggandakan risiko stroke. Mencari dukungan untuk berhenti total adalah hal yang krusial. Aktivitas fisik teratur, lakukan olahraga ringan hingga sedang setidaknya 30 menit sehari 5 kali seminggu. Tanya jawab atau sumber informasi lanjutan. Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan bergabung dengan komunitas dukungan. Jika Anda memiliki pertanyaan spesifik tentang pengobatan, rehabilitasi, atau manajemen kondisi, selalu konsultasikan dengan tim medis Anda atau dokter, terapis, atau perawat. Sumber daya tambahan, Yayasan Stroke Indonesia (YJI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Asosiasi Jantung Amerika atau AHA. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.